Kembali lagi bersama Pak Kijun. Jadi di sini Pak Kijun mau bikin video soal question and answer. Jadi gimana caranya, jadi gimana syaratnya dan biar jadi syarat-syarat dan cara jadi pramugari kereta. Jadi syarat yang pertama syarat yang pertama, kalian harus tahu dulu di mana kantornya dan kalian harus tahu dulu background kerjaan apa yang mau kalian ambil. Kalian udah tahu kan pramugari kereta itu harus kayak gimana kerjanya? Kalau kalian tahu pasti bukan. Kalau kalian lihat atau ngikutin vlogku, kalian pasti tahu gimana kerjanya kan. Jadi kerjanya itu gampang susah gampang. Dagang nasi. Jadi pertama kamu harus tahu di mana dulu. Jadi kalian juga harus jangan tanya aku soal lowongan ya, soalnya aku juga kadang nggak ngerti gitu, tiba-tiba udah langsung ada lowongan mendadak, besok dia di sini lowongan ya. Aku juga ya hari ini ada lowongan, besoknya udah baru tahu ya kan, telat banget ya. Terus nih aku saranin buat kalian itu ngefollow akunnya PT Reska Multi Usaha. Cari aja di Instagram @pt-reska-multi-usaha, pantengin aja. Soalnya emang sih nggak update kelihatannya, cuman pastinya dia nge-share kalau dia lagi butuh pramugara atau pramugari. Nah, terus ada yang nanyain tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan harus proporsional. Tingginya minimal 160 dan berat badan proporsional. Gak mungkin dong tinggi 160 beratmu 70. Overweight dong, ya. Pramugari kereta itu harus ditunjukkan dengan penampilan juga ya, pastinya. Performanya tentu. Terus juga, Kak, boleh gingsul gak sih? Gingsul, gak ada masalahnya soal gingsul. Cuman buat yang berbehel nggak boleh. Jadi dulunya ini aku juga berbehel dan ini sebenarnya masih belum balik gitu kan. Jadi aku demi buat dapetin kerjaan ini aku cepet behel. Dikasih waktu pastinya. Terus, Kak, boleh bermata minus nggak? Mata minus sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kamu bisa kelihatan aja. Kalau dari yang aku lihat, kebanyakan anak yang minus, pramugara atau pramugari minus, mereka tuh pakai lensa, kotak lensa tapi yang bening, karena di SOP-nya harus yang sesuai dengan warna mata, seperti itu. Entah warna hitam, entah warna coklat, yang setidaknya warnanya sama dengan warna mata. Jadi nggak mencolok banget, nggak serem-serem banget buat dilihat. Dan apalagi ya, buat yang nanyain, Kak, pramugari perlu sekolah nggak sih? Sekolah pramugari nggak kebanyakan juga, cuman ya mas, pramugari kereta itu ya kan kebanyakan yang daftar di pramugari kereta itu rata-rata anak-anak yang pernah sekolah pramugari pesawat ya, walaupun emang beda basicnya, tapi seenggaknya kan sedikit tahu soal basic kerjaannya kayak gimana. Tadi sempat kepotong karena ya ada something problem gitu kan, dan aku lanjutin. Apalagi ya, kalau pramugari kereta ada batas umurnya nggak, Kak? Ada sih, 24 tahun kan ya, tahu aku sih gitu. Dan pramugari kereta harus pintar bahasa Inggris nggak sih, Kak? Harus. Kenapa harus? Karena seperti yang kalian tahu, kebanyakan biasanya bule itu naik dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja ataupun dari Jogja ke Probolinggo nih. Jadi di video berikutnya aku bakal ngasih tunjuk kalian pramugari kereta yang lagi ngelayanin bule-bule nih. Oke, jadi di sini kalian emang harus banget setidaknya bisa berbahasa Inggris.
yang pasif. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya kalian diajak ngomong bulenya mau pesen makan, mau pesen minum, dan kalian nggak ngerti apa yang bule itu ngomongin, kan cuman ya udah sih, nggak lucu kan ceritanya. Ya udah itu aja sih. Terus habis itu kan syarat-syaratnya ya selayaknya kalian ngelamar sih ya, bukan ngelamar selayaknya melamar seperti pekerjaan, bukan melamar nikah. Kalau nikah kan perlu tahu. Aduh baper. Jadi ya perlulah CV, kurikulum vitae, terus daftar riwayat hidup. Terus kalau kalian punya SKCK, lampirin SKCK, terus SKHUN yang bagi udah lulus. Kalau yang belum lulus mungkin pakai surat keterangan lulus. Terus juga surat kesehatan, surat sehat mata, dan surat sehat. Ya dinyatain kamu sehat. Jiwamu sehat nggak? Jiwa saya nggak sehat. Terus habis gitu apalagi ya, soal fasilitas dan gaji, fasilitasnya nanti bakal aku share di next video ya. Jangan lupa di surprise makanya buat kalian yang pengen tahu soal pramugari kereta. Bukan juga soal pramugari kereta, soal trik kereta, tapi soal apapun itu. Dan gaji, masalahnya gaji itu dirahasiakan ya. Setiap gaji orang beda-beda kok. Jadi sebenarnya itu nggak sopan banget juga buat naikin gaji. Tapi ya gitu deh, dilihat aja, dijalanin aja. Kak, pendidikannya kayak gimana? Nah, kalian itu naruh lamaran dulu pastinya ya, nunggu dipanggil ya. Kalau udah lolos panggilan, lolos wawancara, kalian pasti ada psikotes. Kalau zamanku itu ada psikotesnya gitu kan. Psikotesnya selayaknya psikotes. Setelah psikotes lulus, wawancara sama beberapa direksi ya, beberapa kalau aku tuh kemarin tuh sempat diwawancari sama Pak Ian, sama Pak Giat, terus satu lagi aku lupa lagi siapa namanya, lupa. Setidaknya ada 4 orang yang waktu itu ngewawancarain aku. Jadi sedikit nih, aku boleh cerita nggak nih? Dulu aku ngelamar itu di Surabaya, di Pasar Turi. Udah naruh lamaran, dan beruntungnya aku itu posisinya pas lamaran lagi dibuka, dan kepanggil beberapa waktu kemudian. Kepanggil, wawancara, ditanyain nggak diukur tingginya dulu, beratnya dilihat, terus tanya bisa bahasa Inggris atau enggak, terus suruh perkenalan pakai bahasa Inggris ya, seperti itulah. Terus oke, lolos SDM Surabaya. Terus besoknya langsung disuruh ke Jogja. Jogja itu ikut psikotes. Alhamdulillah lolos juga psikotes, terus baru wawancara sama 4 orang. Dan emang sih nunggu kabarnya lumayan lama, tapi ya alhamdulillah nggak mengecewakan. Waktu itu aku udah langsung ditelepon sekitar jam 5 sore, Mbak, dengan Noviani ya, saya dari PT Reska Multi Usaha di Jakarta, besok datang ya di Jakarta jam 9, alamatnya di sini. Nah, saya datang tuh, ya udah langsung tanda tangan kontrak, pembinaan dan lain sebagainya. Dan angkatan saya waktu di Jakarta itu ada sekitar 12 orang. Terus saya sebutin total. Sebutin aja kali ya, karena buat teman-temanku yang cowok ada Jimmy, Julvian, ada Arif, ada Kenuh Hartono, terus cowoknya Galang, terus ceweknya ada Retno, ada Latifa, Ria Damayanti, aku, terus siapa lagi ya? Aku lupa. Ibnu yang cowok ada 10 kok ya, 10 pas 9 ya. Satu lagi siapa ya, aku lupa dah. Udah sih tanda tangan kontrak. Terus kerja, cuman kita nggak pakai diklat gitu kan,
Bagi kalian yang nanyain atau kepoin soal diklat, aku udah nanya sama temanku. Dia sempat sebelum dia keterima itu, sebelum itu dia nanya-nanya soal nanya-nanya ke aku gitu kan, nanya dia udah keterima, udah kepanggil, udah wawancara, terus habis itu dia nanya aku secara pribadi, secara pribadi sebelumnya dia nanya soal heels, soal sepatunya, sepatu yang beda itu kayak gimana, terus tanya-tanya gitu lah, pokoknya dimesannya kayak gimana, terus aku jelasin di April lah. Terus aku nih baru nanya nih